Kalau agama Islam itu mencari jodoh itu kan jam 4. Ya. Agama, nasabnya, kemudian kecantikan dan gantengnya, kemudian ekonominya. Tapi saya tambah satu, kecerdasan. Kecerdasan itu penting, aset yang tertinggi. Beliau ini kerja di Singapura. Sudah lama, 7 tahun yang lalu saya kenal. Ngerjain ini semuanya apapun bisa. Namanya masih muda sekali, namanya Mas Ainun Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini bersama beliaunya, orang tua dari Gus Ainun Najib, yaitu beliau Kiai Haji Abdul Razak. Ini alhamdulillah sowan ke Padepokan kami di Pesanggeran Keramat Ki Ageng, tepatnya di Jalan Raya Jogobali, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Ini untuk melengkapi sejarah atau riwayat perjalanan Gus Ainun Najib ini. Silakan diceritakan dengan detail, Pak, biar untuk memberikan satu motivasi kepada generasi kita supaya bisa mencontoh dan meniru langkah-langkah dan kesuksesan Gus Ainun Najib ini. Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Tuhan, selalu yang kami hormati dan hadir yang bahagia melengkapi biografi anak kami secara singkat, bahwa memang sejak kecil dia itu memang banyak kecerdasan yang di atas rata-rata. Nah, sejak waktu MI dia sudah kelas 4 sudah bisa mengerjakan MTK kelas 6 saat itu. Kelas 4 itu, Pak. Ya, kelas 4 sudah nilainya bagus, mengerjakan Eptanas waktu zaman itu. Kemudian di SMP-nya itu ya gitu, waktu kelas 1 ya dia itu pelajarannya sudah bisa semua, artinya minta kelas 3 waktu menyatakan kuliah, dan di SMA-nya itu itu ya jangan sekolah karena dikirim lomba olimpiade terus, sehingga ya tetap ranking 1 dari 9 kelas yang ada di SMP 5 Surabaya. Kemudian secara spiritual memang ya, kami seperti puasa Senin Kamis, seperti sholat tahajud, seperti puasa Daud, itu yang biasa dilakukan pada era-era waktu sekolah. Dan setelah di SMP 5 itu kan ada tes beasiswa ke Singapura, jadi mohon maaf yang membiayai untuk kuliah itu kan negara Singapura sana gitu. Jadi mengabdi di sana ya biasa-biasa ya, tidak ada salahnya gitu. Oleh karena itu setelah di sana mewakili untuk lomba-lomba, kemudian juga pernah dikirim ke Amerika yaitu pelatihan kepemimpinan wakil generasi muda tahun 2016 itu Dikirimnya 2 kali. Itu yang mengirim itu Singapura apa Indonesia? Indonesia. Ya, Indonesia. Mewakili putra Indonesia. Dikirim Indonesia untuk pelatihan generasi muda dalam kepemimpinan yang di lokasi itu waktu mudanya Gus Dur dan waktu mudanya Megawati yang pernah dikirim seperti Sama itu. di eranya Iya. Presiden Gus Dur sama Iya, Presiden waktu Megawati. mudanya itu. Waktu mudanya. Waktu mudanya Gus Dur dan waktu mudanya Megawati itu ya dikirim ke situ. Karena insya Allah bahasa Inggrisnya fasih gitu. Nah di situ beliau waktu setelah sarjana itu kan ya sudah dapat bayaran yang lumayan ya, sekitar ya, pokoknya lumayan banyak. Itu masih kuliahnya itu sudah dapat itu Pak ya? Dapat tunjangan beasiswa itu. Ya, satu kuliahnya itu $1.000. $1.000 itu untuk makan, biaya lain-lain itu ya berangkat tadi, sehingga dibuat puasa Daud itu supaya mencukupi.
kami sebagai orang biasa-biasa ya jangankan ke Singapura, uang sendiri gak iso, gak punya, ya gak ada uang lah saat itu. Itu tahun berapa Pak Gus Ainun Najib ke kuliah atau dapat beasiswa di Singapura itu? Itu 2000 berapa dia? 2003 atau iya 2003. Itu sampai berapa tahun? Ya 4 tahun Pak. 4 tahun ya. 4 tahun, S1-nya kan 4 tahun tepat gitu, tepat 4 tahun. Ya sempat itu skripsinya itu dijiplak oleh dosennya untuk doktor gitu. Sehingga dia itu kebingungan, disalahkan padahal ternyata tesisnya dosennya itu karenanya anak saya gitu. Sehingga gak apa-apa ya disadari besok Tuhan kan memberikan jalan keluar sendiri gitu. Artinya Tuhan akan menunjukkan kualitas sampean gitu. Kemudian apa ya, waktu setelah dapat gaji itu kalau pulang itu tidak lupa untuk secara spiritual itu memberikan sosial Pak. Sosial kepada Sosial yatim. itu anak yatim di sekitar 2,5 juta, 3 juta Seperti itu Pak. Dan ketepatan itu diberikan. ketepatan jenengan juga ini istiqomahnya beliau ya Haji Abdul Razak ini insya Allah ya menyantuni yatim piatu, bahkan mendirikan sebuah yayasan Sifaul Qulub Pak. Ya, Iya. yayasan Sifaul Qulub itu tiap tahun, hanya kita libur di pandemi ini. Itu ya. 2 tahun ini libur, sehingga insya Allah ke depan mungkin bulan ini kita akan mengundang lagi terus intinya Ya, untuk itu. Santunan Buka yatim SMP. piatu. Oh, SMP itu ya. ya membuka SMP itu kita mengundang anak yatim sekitar itu ya yang penting pokok ada ya mungkin sekitar 25 atau 30 anak. Iya Pak, ini mau tanya sedikit. Gus Ainun Najib ini kebiasaannya atau dengan orang tua itu sosoknya seperti apa Pak? Kalau anak saya itu kita lihat kan tidak pernah melepas kopiahnya sehingga ke orang tua itu sangat Santun. takut sekali, sangat berbagi, sangat ya ingatlah kalau dasarnya keluarga. Tapi saya sudah didoktrin oleh orang tua saya sendiri dulu saya tidak pernah minta kepada anak, kasihan anak, tapi anaknya sendiri yang lebih mengetahui. Jadi setiap bulan masih mengingat Pak ya? Ya masih mengingat Pak, ya lumayan lah setiap bulan itu mengasihi ke kami dan keluarga itu ya lumayan. Kita tidak menyebutkan uangnya, cuma di atas gaji saya kan hanya 4 juta karena pensiunan. Abah Yai sendiri ketika dulu ini punya cita-cita seperti apa? Waktu masa kecilnya Gus Ainun Najib ini ada satu program Ya waktu saya itu karena orang desa saja jadi ya kok tadi dokter wis pinter seperti itu ya. ya waktu dia sempat diambil dari UNER untuk gelar kedokteran akan diminta, tapi dianya itu nggak tatak dengan darah itu nggak Seperti itu. ya tidak suka di kedokteran lah, dan adiknya itu juga yang masuk di kedokteran cuma nggak siap, jadi akhirnya saya kembali, berarti kita serahkan pada Tuhan gitu aja ya, Tuhan membuat situasi yang lain sekarang. Ya apa barangkali pernah dicek atau dites IQ ini tentang IQ Gus Ainun Najib ini saya pernah mendengar dengan kapan hari itu juga pernah mengatakan IQ Gus Ainun Najib ini setingkat dengan B.J. Habibie. Ini luar biasa sekali. Kurang sedikit yang melakukan Habibie, tapi ya Setingkat, iya. hampir setingkat lah, kurang 2 level saja. Iya kurang 2 level, 118 sudah tahu. Itu Ada IQ-nya, ada cek IQ-nya. ada. Berarti sudah ada talenta atau memang bawaan dari dirinya Gus Ainun Najib. Ya, itu kan gini Pak, mohon maaf, kita kalau agama Islam itu mencari jodoh itu kan gampang. Ya. Agama, nasabnya, kemudian kecantikan dan gantengnya, kemudian ekonominya. Tapi saya tambah satu, kecerdasan. Kecerdasan. Kecerdasan itu penting, aset yang tertinggi. Makanya
Makanya ini bisa dibuat pedoman, jadi ditambah itu kecerdasan sehingga Ditambah lagi jadi 5. 5 Termasuk kaya itu sejak genetik ya. Iya. Nah, makanya tadi dengan sempat cerita yang anaknya Gus Ainun Najib sendiri yang masih kecil itu sudah juara MTK MTK tingkat dunia, tingkat dunia. kelas 1. Ini anaknya ya, Ya, termasuk anaknya. cucu. Wah, itu saya ya. Ini luar biasa sekali. Ada konsep atau doa atau amalan seperti apa sehingga kok bisa mendidik anak, menjadikan anak bisa sukses, bisa taat, di samping itu bisa berprestasi. Ini Ya. saya yakin jenengan juga pasti punya amalan. Ini amalannya seperti apa? Apa ya itu? Kalau amalnya gini Pak, kan ada pada siapa orang yang bahagia. Orang yang bahagia itu adalah orang yang membahagiakan orang lain. Saya itu sering ditanya itu dan banyak ya gus-gus ditanya kok bisa pinter. Karena anak sampai pinter, pandaikanlah orang-orang lain dulu. Nanti anak Anda dipandaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar Kita biasa. balas budinya gitu. Jadi kalau Rumusnya. seperti itu ya. Iya, seperti itu. Itu kita konsep ya, kita bahagiakanlah orang lain dulu, nanti Anda akan bahagia. Sama halnya pandaikanlah orang lain dulu, nanti kita akan pandai seperti Iya, itu iya. Pak. Barangkali ada amalan atau wirid atau apa yang Itu ya banyak teman sepondok saya tanya. Ya Ustaz, tak jawab apa ya gampang aja ya, doa-doa lawas-lawas itu ya Pak, gak doa baru-baru. Lihat yang ada di Quran itu. Ya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu yang tidak lupa setiap saya berdoa. Jadi konsentrasi betul kepada Allah, nanti kita akan pasti diterima. Yaitu doa itu kita baca ini sepuas-puasnya dengan hati yang ikhlas. Alhamdulillah. dan Gus Ainun Najib ini memang satu sosok yang sangat luar biasa kalau menurut saya, dan mungkin seluruh masyarakat Indonesia juga sepakat. Karena apa, beliau ini di samping seorang intelektual, artinya yang berilmu pengetahuan tinggi di bidang IT, akan tetapi beliau ini sangat religius sekali, sangat agamis sekali. Ini yang patut sekali kita contoh bagi generasi kita di Indonesia ini. Dan sederhananya ini, mau kemana-mana ya pakai kopiah saja Pak. Iya, kopi. Saja ya. Kopi yang Saya buatannya lihat, orang keluarga itu, Haji Itu, Surat Pak. Minik Istiqomah. Sekalipun sudah menjadi orang penting di negara lain, di Singapura, akan tetapi beliau tetap tidak melupakan nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat yang ada di Indonesia, termasuk beliau seorang muslim yang taat. Jadi kemana-mana ya pakai, saya lihat pakai kopiah. Ini luar biasa sekali. Ini menunjukkan bahwa Gus Ainun Najib ini sangat cinta NKRI, sangat cinta Islam, gaya lokal Gresik. Ini luar biasa sekali, dan memang seharusnya seperti era-era seperti ini memang kita harus memberikan satu pendidikan kepada generasi kita. Di samping ilmu pengetahuan yang tinggi, juga agamanya ini harus juga ditanamkan, supaya ketika nanti menjadi pejabat, menjadi orang-orang yang penting, menjadi ilmuwan, ini bisa menjadi seorang pejabat yang baik, seorang ilmuwan yang bermanfaat, sehingga ilmunya ini membawa kemaslahatan bagi seluruh umat, seperti itu. Makanya pendidikan yang tepat untuk era-era seperti ini adalah pondok pesantren. Kalau menurut saya, pondok pesantren ini pendidikan agamanya ada, kemudian ilmu pengetahuannya ada, tinggal pemerintah sendiri bagaimana memprogram pondok pesantren ini menjadi pondok pesantren yang tidak kalah kualitasnya dengan sekolah-sekolah umum ini. Karena nilai moral penting. Indonesia ini saya kira krisis moral. Masalahnya apa? Terbukti dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa, banyaknya koruptor yang dilakukan oleh pejabat. Mohon maaf, banyak sekali terjadi pemberitaan di TV ini bukan karena mereka tidak pandai,
orang-orang seperti itu orang-orang hebat. Akan tetapi yang tidak memiliki nilai-nilai religiusnya atau spiritualitasnya, termasuk nilai agama ini. Dan kalau kita melihat cerita dari beliaunya, orang tua dari Gus Ainun Najib, Kyai Haji Abdul Razak ini sejak kecil memang beliau dididik dengan pendidikan agama yang sangat ketat, mulai dari sholatnya, sholat tahajud, puasa-puasa sunnah, ini sehingga membentuk satu karakter yang baik seperti itu. Monggo barangkali ada yang lain, Ya. Pak Yai, silakan Ini, ditambahkan. ya, sebagai kata akhir Habib Najib mengatakan siapa orang yang terbaik, tidak lain adalah khairun nasi anfa'un linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain, yang punya harta lewat hartanya, yang punya ilmu lewat ilmunya, yang punya IT lewat IT-nya, yang punya kebijakan seperti anggota dewan itu ya melalui kebijakannya dan lain sebagainya. Itulah orang yang bermanfaat kepada manusia, dan itu yang disebut oleh Nabi sebaik-baiknya. Mengapa kok Nabi jauh sejak dulu itu yang diutamakan? Karena sekarang banyak masyarakat yang individualis, gak ngurusi wong, ngurusi awake dhewe, sehingga diberi peringatan ya oleh Nabi, orang yang terbaik adalah yang peduli kepada orang lain. Yaitu yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kami mohon terima kasih, mohon maaf karena ATM saja kami juga mohon maaf saldo Anda tidak mencukupi, jadi saya tidak ada salahnya untuk minta maaf. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita temui warga masyarakat Kabupaten Gresik dengan Pak siapa ini? Sulaiman. Pak Sulaiman. Nah, ini bagaimana pendapat Pak Sulaiman tentang Gus Ainun Najib ini? Saya selaku warga Gresik cukup bangga karena di Gresik lahir seorang yang bisa dikatakan berlian, yang bisa mengharumkan nama Gresik, dan juga harapan kepada pemerintah ini, potensi ini hendaknya diambil, artinya bagaimana caranya Mas Ainun atau Gus Ainun ini, Ainun Najib ini bisa ditarik ke Indonesia supaya bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara, karena kemampuannya sudah tidak hanya ukuran Indonesia tapi sudah internasional. Jadi sangat berharap bagaimana pemerintah Indonesia ini memberikan kesempatan Mas Ainun Najib untuk memberikan sumbangsi kepada bangsa dan negara, karena itu adalah hal yang sangat vital, karena urusan sains dan teknologi itu betul-betul sangat memberikan kontribusi pada masa yang akan datang. Itu saja. Terima kasih. Barangkali dengan siapa ini? Mas Abdurrahim, kebetulan saya masih ada hubungan famili juga dan teman masa kecil. Mas Ainun Najib memang dari kecil itu kutu buku. Dari kecil dikasih buku terus sama ayahnya, jadi ngaji hampir nggak pernah keluar. Jadi sangat disayangkan kalau Indonesia melewatkan atau membiarkan Mas Ainun Najib ikut negara lain, membesarkan negara lain, padahal Indonesia sangat membutuhkan Mas Ainun Najib. Itu saja dari kita. Terima kasih. Barangkali ini dengan Pak Wandi, apa harapan yang atau yang disampaikan saya sebagai tentang warga Palung Panggang khususnya Kabupaten Gresik, saya yakin dengan nanti hadirnya putra-putra terbaik bangsa Indonesia khususnya secara luas, ini betul-betul bisa menjadi tonggak kebesaran atau kemajuan bangsa Indonesia sendiri. Itu aja sih harapan dari warga khususnya Palung Panggang. Terima kasih. terima kasih.